tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, oh, oh. Oh, jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom adik-adik, apa kabarnya minggu ini? Luar biasa, Yesusku baik. Nah, adik-adik masih semangat kan untuk ibadah online di rumah? Adalah harap adik-adik masih semangat, karena minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Agustus. Kita udah merayakan kemerdekaan kita pada tanggal 17 kemarin. Adik-adik bisa lihat dulu para pahlawan harus mengangkat senjatanya dan berperang dengan para penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, Kadela tanya sama adik-adik, adik mau nggak jadi pahlawan untuk Indonesia? Kalau adik-adik mau, adik-adik harus bisa belajar dan belajar agar pada nanti adik-adik besar, adik-adik bisa menjadi apa yang adik-adik inginkan. Misalnya adik-adik bisa jadi dokter, atau adik-adik bisa menjadi guru, bisa menjadi pilot atau masinis, atau adik-adik bisa menjadi atlet kayak tadi yang ada di video. Mereka bisa membanggakan bangsa Indonesia dengan menang di ajang Olimpiade Tokyo kemarin. Nah, adik-adik makanya harus belajar agar bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia kita. Nah, untuk pahlawan kita saat ini juga ada dokter dan tenaga medis lain yang sedang berjuang menangani virus corona saat ini. Menurut adik-adik, siapa nih sekarang yang bisa adik-adik anggap sebagai seorang pahlawan? Apakah Iron Man, Batman, Superman, atau Captain America, atau Ultraman, atau Spiderman, atau Hulk? Nah, Kakak Dela juga punya pahlawan yang menurut Kakak Dela lebih dari mereka semua. Dia juga bisa Kakak Dela anggap sebagai sahabat Kakak Dela. Adik-adik mau tahu nggak siapa dia? Kalau adik-adik mau tahu, kita nyanyi bareng-bareng. Ada satu sobat.
Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Feby, kita akan berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kau masih memberikan kami kesehatan, Kau masih memberikan kami napas kehidupan, hingga kami pada hari ini bisa beribadah online di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Kau berkati kami, karena kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan siapkan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu nanti bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, kiranya Kau juga berkati kami dalam seminggu yang akan datang, agar kami minggu depan bisa berkumpul dan bisa beribadah online kembali Tuhan. Jauh di atas segalanya Bapa, kami minta ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami semakin layak lagi untuk menjadi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan lihat video adik-adik sekolah minggu yang hafal ayat hafalan minggu lalu. Ini videonya. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya beroleh pengertian. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang
Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amsal 4 ayat 1. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anakku, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikan supaya engkau beroleh pengertian. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau diperoleh pengertian. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amsal 4 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amsal 4 ayat 1. Dengarkan hai anak-anak, didikan seorang ayah dan pengertian supaya engkau diperoleh pengertian. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau memperoleh pengertian. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amsal 4 ayat 1.
Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau memperoleh pengertian. Amsal 1 ayat 4. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau memperoleh pengertian. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Halo, kalian pasti kenal aku dan temanku Naruto. Dia dikenal sebagai pahlawan desa Konoha. Nah, kalau kalian kenal nggak dengan pahlawan di negara kalian? Kalau begitu, aku tantang kalian untuk menyebutkan nama pahlawan yang ada di uang kertas. Nah, kalau yang aku tahu sih di uang kertas 1000 ada Kapiten Patimura. Kalau kalian tahu yang lain nggak? Boleh dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Dadah! Halo adik-adik yang ada di rumah, kembali lagi bersama Kakak Feby. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sangat menarik. Maka dari itu adik-adik harus mempersiapkan telinga, mata, dan juga hati adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, selamat pagi. Bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu. Tuhan telah memberikan kami kehidupan untuk hari ini beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang bimbing kami dalam ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini Kakak Feby akan menceritakan sebuah firman Tuhan dengan tema yang sangat indah, yaitu ikut serta menolong sesama. Dan nats Alkitab yang kita ambil pada hari ini yaitu dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ya, itu tadi adik-adik pembacaan firman Tuhan di bawah perikop Naaman disembuhkan. Jadi hari ini kakak mau bercerita tentang seorang tokoh bernama Naaman. Ya, tadi kita kan sudah membaca bersama ya adik-adik. Naaman ini merupakan seorang pahlawan panglima tentara dari kerajaan Aram. Dia itu dulu mengalami suatu penyakit kulit yang dinamakan kusta. Jadi zaman dahulu ada penyakit kulit namanya kusta itu yang orangnya mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya di kulitnya. Luka-luka kemerahan dan besar ya adik-adik ya. Lalu Naaman ini bingung gimana sih caranya untuk menyembuhkan penyakitnya. Suatu hari istrinya ini, jadi Naaman ini punya istrinya ini kebingungan juga sama ya, gimana ya caranya agar Naaman bisa lepas dari penyakitnya. Lalu ada seorang gadis kecil yang merupakan perempuan Israel. Gadis ini merupakan tawanan ya, jadi kan dahulu mereka ini berperang ya, lalu gadis kecil ini ditawan. Nah, lalu gadis ini melayani istrinya Naaman. Oke, nah setelah itu gadis kecil ini berkata kepada istri Naaman, dia mengusulkan,
Tuanku, agar tuanku sembuh, kunjungilah seorang nabi, katanya ya. Seorang nabi yang di Samaria yang akan dapat menyembuhkan Naaman dari penyakit kusanya atau penyakit kulitnya tersebut. Nah, lalu istrinya Naaman bilang ke Naaman, ayo kita pergi kepada nabi tersebut yang ada di Samaria. Katanya nabi tersebut dapat menyembuhkan penyakit kulitnya Naaman. Kemudian akhirnya pergilah Naaman dan pasukannya, jadi mereka menggunakan kuda ya, berkuda mereka untuk membawa persembahan perak, emas, dan juga pakaian yang akan dipersembahkan kepada nabi tersebut. Oke, nama nabi tersebut adalah Nabi Elisa. Nabi Elisa yang berada di Samaria ini ya, yang dari Samaria. Jadi setelah mereka sudah sampai ya, Naaman dan pasukannya sudah sampai untuk menemui Nabi Elisa, ternyata Nabi Elisa ini tidak menjumpai atau tidak menemui Naaman. Tapi malah Nabi ini menyuruh pelayannya ya untuk menemui Naaman. Lalu pelayannya ini disuruh untuk bilang seperti ini. Nabi Elisa memerintahkan engkau untuk mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Maka dari itu engkau dapat sembuh dari penyakit kustamu. Seperti itu adik-adik. Lalu Naaman ini menjadi marah karena Nabi Elisa ini tidak mau menemuinya ya. Jadi kan dia udah berkuda sama pasukannya. Kenapa Nabi Elisanya gak mau nemuin? Malah nyuruh pelayannya untuk meminta dirinya mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Jadi diceritakan bahwa sungai Yordan ini adalah sungai yang cukup kotor gitu adik-adik ya. Masa sih kalau aku mandi di sungai yang kotor malah jadi sembuh gitu katanya. Lalu tiba-tiba ya para prajurit atau pasukannya ini karena dia udah bingung, akhirnya mereka ini meminta Naaman untuk menuruti apa yang pelayannya Nabi Elisa tadi bilang ya, yang berdasarkan apa yang diminta lagi sama Nabi Elisa, yaitu untuk mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Akhirnya setelah berpikir, akhirnya Naaman mau mentaati perintahnya Nabi Elisa ya. Akhirnya dia pergi untuk mandi di sungai Yordan tersebut. Lalu dia mandi, dia mencelupkan badannya ya, dia mencelupkan badannya sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Nah, ternyata apa yang terjadi kira-kira? Ya, adik-adik tahu nggak? Ternyata setelah mandi 7 kali di sungai Yordan, ternyata mukjizat Tuhan bekerja adik-adik. Naaman dapat sembuh dari penyakit kusta yang ia derita. Ya, wah, kulitnya jadi sekarang nggak ada lagi luka-luka, nggak ada lagi bentol-bentol kemerahan. Dia sangat senang ya adik-adik. Ya, dia tidak menyangka ternyata ketika dia mentaati perintahnya Nabi Elisa untuk mandi di sungai Yordan yang cukup kotor, ia dapat sembuh. Ya, sungguh aneh ya adik-adik ya. Nah, lalu Naaman ini akhirnya memberikan hadiah kepada Nabi Elisa karena telah menyembuhkannya. Tapi Nabi Elisa menolaknya ya. Nabi Elisa bilang seperti ini. Elisa merasa kalau dia hanyalah seorang pelayan, tapi yang menyembuhkan Naaman bukan Nabi Elisa melainkan Tuhan, katanya gitu. Akhirnya dia tolak ya persembahannya atau hadiahnya dari Naaman. Akhirnya setelah itu Naaman merasa senang, ia dan pasukannya kembali pulang ke Aram, begitu adik-adik. Nah, itu tadi cerita firman Tuhan dari Alkitab ya adik-adik ya. Nah, berhubungan dengan tema kita pada hari ini, ya, tema kita tentang tolong menolong. Nah, apa sih Kak hubungannya tolong menolong dan ceritanya Naaman ini? Ya, jadi Kakak mau kasih tahu tadi ada beberapa tokoh ya yang ternyata membantu Naaman atau menolong Naaman untuk sukses ya. Sukses apa Kak? Sukses untuk sembuh dari kulitnya yang menderita penyakit kusta. Begitu adik-adik. Ternyata kita lihat ke belakang dari pertama kali awal cerita Kakak Feby. Jadi ada istri Naaman yang bingung, akhirnya dia membantu untuk berpikir juga bagaimana untuk mengatasi kesembuhannya Naaman. Lalu ada siapa lagi? Ada gadis kecil ya yang merupakan tawanan Israel. Namun ia mengusulkan untuk Naaman pergi ke Nabi Elisa agar dia bisa sembuh ya, begitu. Padahal kan gadis kecil ini tawanan ya atau musuhnya gitu. Tapi kenapa ya dia mau untuk membantu atau mengusulkan
hal yang baik ya untuk kesembuhannya Naaman. Ya, itu merupakan suatu mukjizat juga ya, atau rencana Tuhan. Nah, kemudian ada juga pasukan-pasukannya yang sangat baik ya, atau prajurit-prajuritnya Naaman yang meminta Naaman untuk udah, ayo turutin aja perintahnya Nabi Elisa. Begitu katanya, akhirnya Naaman mau untuk mandi di Sungai Yordan. Lalu ada juga yang membantu atau menolong, yaitu Nabi Elisa ya. Dengan pimpinan Allah ya, pimpinan Tuhan, akhirnya dia mendorong Naaman untuk dapat sembuh dengan cara seperti itu ya, dengan cara mandi di Sungai Yordan. Nah, dari kisah tersebut ya adik-adik, kita tahu kita itu membantu sesama kita tidak boleh membeda-bedakan ya adik-adik. Jadi meskipun teman kita, ada nih teman kita yang dari sukunya misalkan, dia mah suku Jawa misalkan ya, nggak usah ditolongin lah, kita mah suku Batak, kita tolongnya suku Batak aja. Tidak seperti itu adik-adik ya. Jadi kita itu harus saling menolong kepada siapapun ya, apapun sukunya, apapun agamanya, warna kulitnya, kita tetap mau tolong menolong sesama manusia. Nah, kita juga ya di dalam rumah ya, saat ini mungkin adik-adik kan masih belajar dari rumah, adik-adik harus saling menolong. Meskipun adik-adik nggak punya, misalkan adik-adik nggak punya kakak adik yang bisa ditolong, adik-adik bisa bantu orang tua, mama papanya, opungnya, atau ada yang tinggal sama, nah udah bapak udah tulang misalkan, ya bantulah orang tua misalkan dalam hal-hal kecil, contohnya mencuci piring, membersihkan kamar, seperti itu adik-adik ya. Tidak ada susahnya ya untuk menolong sesama, meskipun pertolongan yang kita berikan adalah pertolongan kecil, pasti itu akan sangat berguna bagi sesama kita. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadi pelita dalam kehidupan kita untuk saling tolong menolong satu sama lain. Dan jangan lupa, tidak boleh lupa untuk saling tolong menolong dimanapun dan kapanpun adik-adik berada. Misalkan di jalan atau di keadaan siang hari, malam hari, tetap harus saling tolong menolong. Oke? Ya, mari kita tutup firman Tuhan hari ini dengan doa. Mari kita lipat tangan dan tutup mata dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah. Kami mau belajar untuk saling tolong menolong dimanapun dan kapanpun. Terima kasih Tuhan Yesus, bantu kami Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Dan Kau yang berkati studi kami di sekolah Tuhan. Kau yang berkati juga kesehatan kami dan rezeki kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. Adik-adik, gimana nih firman Tuhan yang dibawa pada hari ini? Tentunya membawa sukacita dan adik-adik semua terberkati tentunya ya. Nah, maka dari itu adik-adik, karena kita semua bersukacita dengan firman pada hari ini, Kakak Devi mau undang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri dan kita mau mengangkat satu lagu pujian dari Terbit Matahari. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Juga Tuhan berterima kasih untuk ibadah pada hari ini yang tentunya membuat kami sukacita, di mana Tuhan melalui ibadah online kami pada hari ini kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, dan kami pun juga bisa berkumpul bersama saudara seiman kami walau masih dalam online. Agar kiranya secepatnya kami bisa Tuhan Yesus mendengarkan dan juga pergi ke gereja Tuhan bersama-sama dengan teman seiman Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus pada hari ini kami mau menyerahkan aktivitas kami selanjutnya Tuhan Yesus selama seminggu ke depan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang selalu memberkati setiap aktivitas kami, dan kiranya aktivitas yang kami kerjakan semua Tuhan itu semua bisa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, ibadah kami pada hari ini pun juga bisa berkenan di hadapan-Mu. Dan kumpulkan kami juga Tuhan pada minggu depan dengan hati yang penuh sukacita dan hati yang siap memuliakan nama-Mu. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah